Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Suwitno sebagai moderator pada pertemuan kali ini. Ini sudah pertemuan ke berapa kali ya dari komunitas Budah Karya yang diadakan oleh anak-anak perantau mahasiswa tapi jomblo, sebagian besar jomblo. Baik, untuk kali ini izinkan saya menjadi moderator dalam pertemuan pada malam hari ini. Mungkin eh, dari kemarin kita bahas tentang novel ya, novel yang begitu dahsyat juga. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang cerpen yang berjudul Buku Harian Terakhir karya lupa namanya siapa? Hermawan Aksan yang diunggah di basabasi.com ya. Katanya eh, di basabasi.com ini .co terlalu apa termasuk sulit juga untuk naik di sini tuh. Tapi dari eh, nama portalnya sih basa-basi kayak gimana ya? Kalau nggak apa-apa. eh, Alhamdulillah kita udah ada 4 orang nih, walaupun sebenarnya di grup itu banyak orang ya. Grup berdakarya itu ada 10-an lah, tapi nggak apa-apa lah, daripada nggak ada yang berminat sama sekali. Wajar kalau kita berbicara tentang literasi, mungkin tidak Mungkin banyak waktunya orang kali ya yang Mas, suka karena gitu, tapi ya nggak apa-apa lah. malam minggu, Ya, waktunya karena malam minggu ya juga. kebetulan saya sama Bang Ali juga jomblo ya, kecuali Kak Widya. Kita manfaatkan malam minggu ini dengan yang baik-baik. Baik, yang pertama mungkin dari teman-teman atau Bapak Duyanto ini udah kenal ya. Tadi saya udah ini nanti bisa mengungkapkan apa yang telah dibaca dari yang sudah dibaca tadi, cerpen yang berjudul Buku Harian Terakhir ini, apa yang didapat gitu. Mungkin itu saja pengantar dari saya. Selebihnya silakan kepada teman-teman untuk mengungkapkan isi hatinya dari apa yang mungkin kepada Pak Duyanto dulu, Pak. Halo Pak Dwi. Yuk, halo Mas. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pripun kabarnya Pak? Alhamdulillah. Sehat Mas? Eh, Nah, ya, syukur ya. kalau Tenggrian apa? Iya, ini lagi Rumah apa kalian. nunggu kumpulan RT. Ya, ya apa Halo, namanya? Set. Gimana Mas? Tadi kan Pak Dwi di grup literasi Plugin Iya, Gupar sudah membaca ya, salah satu orang yang membaca iya. cerpen itu dan katanya menarik. Nah, saya undang ke Eh, sini aja. oh gitu Mas Nah, ya. sambil Iya. nunggu kumpulan Pak, monggo apa yang bisa Oh iya. Bapak ceritakan terkait cerpen tadi Pak? Iya, Silakan Pak. iya. Makasih Mas ya. Ini buat teman-teman juga ini Mas Wisnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas untuk waktu yang diberikan buat saya ini. Kebetulan tadi habis maghrib buka-buka apa namanya kiriman dari teman-teman, ternyata ada yang menarik. Kebetulan yang saya buka ini malah kiriman jenengan. Saya agak sedikit kaget juga sepintas saya baca awalnya kok kayak enteng-enteng aja gitu ceritanya, tapi saya coba ulang lagi sampai 2 kali saya baca, oh ternyata ada hal yang buat saya menarik. Ini ada satu pesan moral yang cukup bagus buat saya, karena ini di samping ceritanya relatif runtut, ternyata juga ada pesan moral yang buat saya sangat-sangat apa namanya bikin saya lumayan merinding ini Mas ya. Ini ceritanya juga cukup inspiratif juga, kemudian juga di luar konteks ceritanya ada satu pembelajaran yang buat saya sangat sangat apa namanya masuk di hati saya gitu loh Mas. Ternyata dari cerita yang relatif enteng itu ternyata juga membawa pesan moral yang cukup cukup berbobot buat saya, sehingga ini satu pesan yang hemat saya terkesan apa namanya dikemas sedemikian sehingga kesannya tidak menggurui, tapi ternyata juga ada satu
pembelajaran buat saya yang cukup menggelitik juga. Pak, saya baca 2 kali nih Mas, ternyata ya tadi saya katakan juga cukup merinding juga ini. Itu sih. Makanya saya tulis langsung komen di grup itu, wah ini bagus juga ini ceritanya. Saya lihat juga, terus pengirimnya juga namanya juga sebenarnya nggak jauh-jauh juga dari kita ini, autornya gitu. Ternyata di sekitar kita banyak teman-teman yang di bidang literasi cukup baik, cukup bagus dengan tulisan-tulisan yang terkesan enteng, tapi di dalamnya kalau dicermati ternyata ada pesan moral yang buat saya itu relatif sangat sangat bagus. Tanpa harus menggurui, kita merasa digurui gitu, Mas. Ini. Nah, harapan saya mudah-mudahan ini menjadi inspirasi dan kalau bisa mungkin banyak teman-teman yang nanti bisa ditarik untuk bisa mendiskusikan lebih jauh. Itu nanti bisa menjadi inspirasi juga bagi teman-teman yang punya pedulian di bidang literasi, hingga pada saatnya nanti mungkin ada paling tidak ada inventarisasi cerita yang serupa tanpa harus menggurui, tapi kemudian kita menjadi terinspirasi dan ya kita tidak merasa digurui, tapi sebenarnya kita sedang belajar dari cerita itu. Ini yang saya tangkap dari sisi itu, dari sisi ceritanya. Alurnya udah cukup bagus, cuma itu tadi yang saya menjadi terkesan sekali justru enteng-enteng ceritanya, tapi bobot cerita itu ada pesan yang saya tangkap cukup bagus juga itu. Itu Mas yang cukup bikin saya merinding juga dari cerita yang tadi dikirim oleh jenengan itu. Itu barangkali Mas sepintas yang saya bisa sampaikan dari 2 kali baca. Iya, karena awalnya saya tadi katakan, awalnya saya nggak begitu ngeh gitu, tapi ternyata setelah dicermati sekali lagi, itu hingga lumayan bikin saya agak tergelitik dan sekaligus juga merinding juga itu. Itu Mas barangkali yang bisa saya sampaikan untuk cerita yang tadi. Monggo dilanjut, barangkali ada yang bisa merespon lagi lebih intens, lebih bagus lagi. Ini dulu ya Mas ya yang bisa Ya. sampaikan sambil nunggu waktu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Baik, Pak Dwi berkarya lebih Prianto, banyak, terima lebih kasih sehat. banyak atas penyampaiannya. Iya. Jadi Pak Dwi ini masih bekerja di mana, UPK ya Pak? Saya masih di Kepala SD di SD Oh, Kepala 1 SD. Gumlar, Korwil Gumlar, Mas. Oh iya, Iya. iya. Baik Pak. Jadi teman-teman Iya. teman-teman Bedah Karya ini, saya jelaskan Bedah Karya dulu ya Pak. Iya. Bedah Karya ini Monggo. sebuah komunitas Pak, komunitas yang tidak jauh dari literasi Blackdown sebenarnya Mhm. konsepnya. Tapi Iya, Mas di ya. sini kita setiap minggu, malam minggu itu mengadakan acara gitu, semacam bedah karya. Misalkan Hmm. karya si Bang Ali nih, karya puisi atau cerpen apa kita bedah. Iya. Nah, kita kita Mhm. buat puisi atau buat cerpen nanti kita bedah gitu-gitu. Nah, kebetulan pada malam hari ini Mhm. kita random aja tuh puisi apa yang menarik, cerpen apa yang menarik atau puisi apa yang menarik kita bedah gitu di sini. Iya, Eh iya, iya. Gitu Pak. Jadi kita tahu apa kekurangan kita dalam Mhm. menulis puisi, kita koreksi, ya kurasi bersama gitu loh. Iya. Jadi ketika sudah Iya, fix iya. dan sudah terkumpul nanti suatu saat bisa dijadikan analogi gitu. Nah, bagi teman-teman ini mungkin Oh, yang belum iya, kenal iya. Pak Dwi ini merupakan orang hebat juga ya yang berjuang di bidang pendidikan, tapi juga apa ya, sangat peduli dengan literasi. Beliau tergabung dalam grup literasi Plak dan Kumular, itu juga hampir sama di literasi Plak dan Kumular sering mengadakan event-event ya Pak, event-event tampil puisi dan sebagainya ya. Saya kira Iya, 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 iya. Saya iseng-iseng awalnya ya, Mas. ya saya kira Iya. ya kita bertemu dalam situasi yang tepat gitu. Orang yang Iya, tepat iya. juga sama-sama suka dengan sastra gitu kan Pak. Iya. Baik, terima kasih Iya, banyak Pak mudah-mudahan Trianto. ini jadi ajang untuk silaturahmi. Tidak hanya hari ini, mungkin ke Ya, depan bisa gabung lagi, Mas. ya Pak. Mudah-mudahan suatu saat bisa Mhm. kita event bareng Pak. Amin, amin, amin. Nah, Iya, iya. terima kasih Pak Oke. Trianto. Iya, Semoga sehat selalu. teman-teman. Amin. Dari Iya. dari kisah cerpen ini mungkin dari teman-teman yang lain, Bang Ali atau Kak Widya atau Mbak Wiwit ini yang baru bergabung, silakan menyampaikan
argumentasinya atau hasil dari yang dibaca tadi. Siapa dulu? Bang Ali mungkin? Ya mangga Bang Ali duluan aja yang nge-share. Atau Kak Widya dulu ya? Jangan aku atuh, yang lain dulu. Itu tuh ayah Wiwit musa ada. Wit udah baca Wit. Udah Bang Ali, silakan Bang Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, terutama Pak Dwianto yang udah mau bergabung. Malam. Ini karyanya Hermawan Aksan yang terbit di basabasi.co dengan judul Buku Harian Terakhir. Saudara penulis Hermawan Aksan ini orang Brebes aslinya, dan dia memang sering nulis, cerpennya sering terbit di Kompas, di Republika, dan sering juga di Basa-Basi. Karya-karya yang pernah diterbitkan itu ada novel dan seterusnya, banyak dia karyanya. Hanya memang ciri khas tulisannya seperti ini, mudah dibaca, mengalir, nggak berat, ringan lah kayak kehidupan sehari-hari, tapi kesannya mendalam gitu. Seperti yang disampaikan Pak Dwianto tadi, ada makna yang lebih besar, ada makna yang lebih wah gitu daripada tulisannya gitu. Untuk keseluruhan, cerpen ini memang menceritakan tentang seseorang yang bakal meninggal gitu, tentang yang berkaitan dengan agama juga ya, tentang catatan kehidupan. Kalau kamu berniat ngapain itu ditulis. Mungkin ini yang di paragraf-paragraf awal buku pertama, dia niatnya ngintip, nah itu ditulis itu sama malaikat. Dan kepenulisannya juga ada berbau-bau internet. Kan kita selama ini membaca karya-karya itu jarang yang di dalamnya ada berisi internet, online, atau apa gitu yang zaman modern. Lebih kepada zaman-zaman sebelum ada hal-hal modern seperti HP, mobil, dan seterusnya. Mobil sih udah masuk, tapi untuk online internet ini jarang. Sampai yang menarik, ini kan udah zaman modern gitu, udah ada internet, kok ngapain ada orang pakai kirim pos buku dan segala macam, kan bisa pakai email. Nah itu yang bikin menarik. Cerpen ini cukup lama sebetulnya dimuat di Basa-Basi, dan saya coba angkat untuk dibedah sama teman-teman karena memang makna tadi itu yang endingnya membuat tidak nafsu makan sebetulnya gitu. Hal yang perlu dibedah mungkin dari judulnya Buku Harian Terakhir. Ini seperti judul buku anak-anak sebetulnya, namun walaupun seperti judul anak-anak, ini mewakili isi gitu, nggak jauh beda dengan isi Buku Harian Terakhir. Yang bikin pembaca penasaran, saya terutama penasaran, buku harian terakhir ini kan dari awal ada buku 1, 2. Nah, buku terakhir tuh yang apa? Ternyata dijawab buku kematian ini. Itu menariknya si cerpen. Andai judulnya bukan buku harian terakhir seperti catatan kematian, itu mungkin kurang menarik ya, karena udah ketahuan banget. Tapi kalau buku harian terakhir, ini buku apa sih? Dibacalah runut gitu dari awal sampai akhir, takut kelewat tentang apa itu buku harian terakhir. Ternyata dijawab di akhir. Nah, ini yang menjadi nilai plus dari cerpen ini, dari judulnya. Kemudian dari paragraf pembuka, ini mengingatkan saya saat mesan apa-apa di Shopee gitu. Memang barang itu punya saya gitu. Saya udah mesen ngabisin uang sekian, itu punya saya, tapi kok setiap ada kiriman itu deg-degan gitu, kapan nyampe, dilihat terus. Padahal itu punya saya lah, si sepatu, misalnya beli sepatu, jelas-jelas punya saya, tapi kok dilihat terus. Sampai dibikin iklan bersama Ariel Noah, si Gosen. Mungkin teman-teman pernah ngelihat iklan yang nungguin paketan lama sampai boring, sampai bisa bikin gergaji banyak dan seterusnya, dari saking boringnya dan dari saking deg-degannya. Nah itu yang membuat
cerpen ini masuk ke zaman era-era orang yang menunggu paketan, yaitu paket itu ketemukan tergeletak di lantai di luar pintu. Ini langsung relate gitu dengan kehidupan kita yang berkaitan dengan paket mempaket. Itu selain judul tadi udah membuat penasaran sampai akhir, dan akhirnya gitu juga pembukanya yang relate dengan perpaketan. Selebihnya teman-teman mungkin udah tahu ini ya, udah baca lah, paham betul cara bacanya gimana. Sepintas ini memang seperti curhatan si penulis, sampai-sampai bisa dikira jangan-jangan ini penulis sih yang mau meninggal dari saking runutnya ceritanya. Begitu. Itu hal menarik yang bisa kita dapat. Untuk sisi gelapnya kan setiap karya ada sisi baik, buruk, dan seterusnya. Sebetulnya saya tidak ingin mengungkap sisi buruknya karena saya sendiri gak pernah dimuat di basa-basi, gak pernah dimuat di media lah karya saya. Udah berusaha ngirim beberapa kali, bertahun-tahun lah, dari tahun Bang Ali 2013. jangan lemes gitu dong. Bang Ali nggak usah lemes gitu dong. Karya saya nggak pernah dimuat di basa-basi gitu. Ya ampun, nggak apa-apa. Yang penting kamu udah nulis, Besti. Iya itu. Ternyata ya karya orang-orang itu bagus-bagus. Karya saya ternyata mentah-mentah. Dan ini termasuk karya yang udah mateng gitu. Dari segi penyebutan tanggal, dari buku pertama tanggal sekian dan seterusnya, itu yang membuat menjadi nilai plus. Nah, sisi gelapnya tadi yang ingin saya sampaikan, memang terkesan bertele-tele sebetulnya, karena nilai plus yang menceritakan kejadian di saat dia muda sampai tua, dari buku harian yang dicatat setiap 3 tahun apa 5 tahun sekali itu, per 5 tahun kayaknya ya. Buku ke-1 itu dari tahun 1980. Wait. Ini kalian sebelah-sebelahan ya? Iya. Di di mana saat buku pertama itu muncul, itu kan masa-masa SMP itu udah orang balik ya. Orang balik itu biasanya catatan amal baik buruknya udah tercatat. Kalau masih SD itu belum mau balik, belum mimpi basah lah. Makanya dia buku pertama ada SMP. Ini memang tidak secara merta-merta dijelaskan oleh penulis bahwasanya karena SMP itu adalah umur dimana saat catatan-catatan nggak digituin, tapi kalau orang yang mau berpikir itu langsung jelas, oh iya SMP kan masa-masa yang udah harus dicatat itu amal baik buruknya. Begitu. Setiap 5 tahun sekali kayaknya, 3 tahun kayaknya buku ini coba saya baca ulang. Nah itu sisi gelapnya itu tentang pertahunan tadi. Dia harus menceritakan kejadian-kejadian masa lalunya dari cerita itu, dari cerita di bukunya, sekaligus menjadi kelebihan dari karya ini. Sisi lainnya, ada beberapa orang yang tidak suka dengan ending seperti ini gitu. Teman kami nanti namanya Israel, sampai ada yang bertanya-tanya, ini ingin tahu kelanjutannya di akhirat gimana ya. Betul nggak mati dia atau gimana. Ada orang yang tidak suka seperti itu. Namun rata-rata dari survei berapa persen, saya suka sih cerita yang menggantung dan seterusnya. Cerpen saya yang kemarin yang hilangnya angka-angka itu Iya loh, Bang Ali sendiri loh cerpennya kayak gitu loh dia. dibenci sama Dia orang-orang gara-gara Wit, ini dia kok nggak menggantung menyadari, gitu. Wit. Kalau cerpennya dia sendiri yang pernah desain itu juga ngegantung ending. Ya orang nggak Ini suka, makanya sama persis ini loh. nilai gelapnya itu, walaupun ada nilai sisi positifnya disuka oleh orang-orang. Mungkin saya perlu share screen ini. Nah ini teman kami nanti namanya Israel, ini kan ngegantung. Dari survei mungkin 40%, 45 lah orang yang nggak suka cerpen menggantung. Jadi sisanya suka, lebih banyak suka ya. Nah yang nggak suka gantung ini orang-orang yang udah terlanjur ngenikmatin ya, nikmat banget bacanya gini, malah sampai sini ya.
Dan saya kira yang membuat cerpen ini terbit di Basa Basi gara-gara ending pembuka yang relate dengan perpaketan Shopee dan itu Tokopedia dan seterusnya. Ini nggak disponsorin apa-apa ya. Sama judul buku harian terakhir yang membuat orang-orang ingin sampai akhir. Itu dari saya. Barangkali teman-teman mau nulis, ya paling tidak konsep tentang judul, kata pembuka dan kalimat akhir penutup itu diterapkan. Makanya kadang kalau saya nulis itu saya pikirkan judulnya terlebih dahulu, pembukanya gimana dan pengakhir. Untuk isi itu mudah teman-teman. Kalau udah ketahuan awal dan akhirnya, untuk isi itu tinggal apa ya, ngarang-ngarang aja gitu. Yang penting nyampe ke akhir titik. Karena apa-apa itu yang paling susah memulai. Seperti memulai hubungan saya dengan si dia gitu. Susah. Sama kayak untuk mengakhiri perceraian itu kan susah. Kalau udah tahu cara memulai dan perceraiannya gimana itu kan jalanin aja gitu isinya. Ya, tapi ini bukan untuk Kalau dicontoh ya. tahu Konsep kayak udah pernah nikah, contoh karena ini. jangan punya. Nah, dan itu saya sering alami saat menulis. Mikirin judul, kalau ada judul yang menarik saya tulis judulnya dulu tuh. Seperti judul tentang mencatat kematian atau diam dan seterusnya. Itu judulnya dulu. Baru kata pembuka dan pengakhir. Puisi pun saya kira sama. Ada inti besar yang ingin disampaikan penulis, misal tentang kegeraman, itu menjadi mencolok dan dieksploitasi, eksplorasi apa gimana? Eksplorasi. Lebih dieksplorasi. Dan cerpen ini si punya Bapak Bambang ini, Pak Hermawan Aksan ini eksplorasinya cukup bersih gitu, clean and smooth kayak busa, kayak apa ya, seperti itu. Lanjut, saya kembalikan ke Bapak moderator. Baik, terima kasih banyak pada Bang Ali yang telah memaparkan membuatnya. Dari yang saya baca itu tadi kan menganalogikan apa ya? Saya tertariknya ke analogi pulpen 3-in-1 itu loh. Yang merah, apalagi satu hitam ya, sama kuning itu. Itu menurutku masuk akal juga sih. Apa di dalam tulisan itu ada tidak hanya satu warna gitu loh. Nah, yang dari pertanyaan itu di situ apakah banyak tulisan hitamnya atau banyak tulisan merahnya kan belum dijelaskan ya, saya kira ya. Nah, Itu sisi gelap juga. sisi gelap ya. Tapi bagi pembaca yang suka berpikir ini menarik karena langsung bisa paham. Karena kan kita selama ini tahu nilai ijazah atau nilai rapot merah berarti buku. Seperti itu. Ya mungkin kalau merah pengalaman yang menantang gitu. Nah, untuk selanjutnya mungkin terakhir ini Kak Widya ya. Silakan Kak Widya yang paling cantik sendiri di sini. Selamat malam semuanya. Selamat malam Pak Duyanto dan juga Malam. dan Mas Witno. Mohon maaf ini saya cantik sendiri ya, karena memang tidak ada lagi perempuan di sini. Iya. Iya, aku awal baca itu waktu di-share sama Bang Ali. Terus pas aku baca itu di dalamnya itu ada kata-kata kayak gini. Dia penasaran banget sama buku itu. Buku maksudnya siapa nih yang memberikan buku ini gitu kan. Terus dia tuh kayak bingung. Ya benar kata Bang Ali tadi ya, kayak kenapa harus dikirim maksudnya kenapa harus dikirim gitu loh. Sementara tuh kita tahu kalau sekarang tuh zaman udah teknologinya udah canggih. Terus kenapa mesti dikirim kantor pos? Kenapa nggak Lazada, Tiki atau apalah segala macem gitu kan. Nah aku tuh kayak gini mikirnya, aku pikir tuh dalam cerita tadi itu tuh tetangganya yang iseng bikin buku harian itu. Kan aku juga pernah baca tuh ya novelnya, bukan novel, cerpennya Bang Ali yang penuh teka-teki kayak gitu. Aku baca sampai akhir, terus aku ngulang lagi bacanya karena aku belum paham. Karena
aku pikir yang ditulisannya Bang Ali tuh dia udah mati gitu di buku itu, tapi ternyata dia cuma tidur. Tapi ternyata mati. Jadi kayak aku ngulang lagi dari paragraf awal gitu. Nah, sama ini tuh aku kayak meruntut lagi nih ceritanya. Taruh, kok ini ada lagi gitu. Sampai akhirnya orang itu tuh pasrah karena bukunya tuh nggak datang-datang. Sampai dia tuh pasrah karena buku kedua, ketiga, dan buku keempatnya itu nggak datang-datang nih. Dan dia tuh mikirnya ini tuh siapa sih yang neror saya gitu. Dia tuh berpikir seperti itu. Sampai-sampai dia kayak mengamati seisi sekitarnya ya. Kok ini tuh kayak orang zaman dulu banget ya, siapa ya? Tapi dia tuh bener-bener nggak paham siapa karena di lingkungan sekitarnya dan biasanya dia tuh tidak pernah dapat paketan yang kayak gini. Kayak gitu. Terus yang paling menarik adalah mohon maaf ya teman-teman, ini ada suara lain yang masuk. Anggap saja dunia lain. Ya, jadi menurutku ini tuh adalah cerita yang hampir mirip banget sama ceritanya Bang Ali. Cuman bedanya adalah cerita ini meruntutkan lebih panjang. Mereka itu membuat narasi di cerita ini tuh lebih panjang. Kalau Bang Ali aku masih inget 2 lembar. Nggak sampai 2 lembar, malah 1 lembar setengah doang itu waktu Bang Ali nulis cerpen Iya, itu. karena Ya kan kayak fiksi mini gitu, fontnya tapi kecil. ringkas banget. Kalau yang itu bener-bener ringkas banget. Kalau ini tuh kita benar-benar harus pikir dari awal. Ini siapa ya yang ngirim perasaan, istrinya juga enggak gitu. Siapa juga enggak, tetangganya juga enggak. Itu benar-benar sampai dia berpikir ke situ. Terus yang kedua nih, yang aku pengen sampaikan ini tuh aku tuh bener-bener kayak, kan kalau aku nonton film Korea, aku tuh suka yang versi apa namanya, jaksa-jaksa gitu, pengacara-pengacara. Soalnya kayak memecahkan teka-teki siapa yang salah, siapa yang benar tuh keren. Dan aku tuh semangat bacanya beneran. Dibanding cerita romance, aku ternyata akhirnya menyadari kalau aku nih sukanya genrenya yang action, genrenya yang kayak gitu tuh. Memang Aku harus rata-rata manusia kan sukanya yang action, yang adventure dan seterusnya. Yang tegang-tegang lah. Marvel banget kalau aku. Ya kan? Jadi aku tuh berpikir gini, kayaknya ceritanya bakal seru nih ke bawah. Aku bahkan berpikir karena aku pernah nonton film teror gitu, versi Korea. Judulnya Extraordinary, itu tuh sama benar-benar mirip. Ini tuh kayak peneroran gitu, cuman dia lebih singkat aja, cuman ada 5 episode. Nah, aku pikir tuh tetangganya yang neror. Beneran aku sampai mikir, aku sampai baca dari ulang, ini tetangganya kali ya gitu. Aku baca ulang, terus bahasanya tuh benar-benar gampang sih. Menurutku ini bahasa yang lebih gampang dipahami dibandingkan bahasanya Bang Ali. Bahasanya Bang Ali susah banget dipahami, aku sampai harus baca ngulang untuk memahami. Tapi kalau ini aku benar-benar nyari siapa nih dalangnya kayak gitu. Bukan nggak memahami bahasanya, tapi memahami siapa dalangnya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah aku kayak langsung diem seketika ketika baca akhirnya. Hah, Ijroil. Aku aku sampai harus pikir. Tapi yang bikin aku seru adalah Ijroilnya itu apa namanya? Dikasih tanda yang apa tuh? Huruf-huruf yang gini loh. Kan oh iya maaf ada intermezzo. Jadi ada tanda-tanda kayak gini nih, sila titik-titik tapi titik-titik bintang gitu kan. Jadi kayak konotasinya serem gitu. Aku mikir ya Allah kocak banget ini tuh. Yang itu. Yang terakhir tuh Bang Ali. Iya itu. Aku tuh kayak udah oke, berarti ini bukan manusia. Aku gitu mikirnya. Aku udah terkesima dengan udah datang nih terakhir salah satu dari mereka melangkah menyambutku. Kami berniat memberikan buku ini langsung kepada Bapak. Aduh, aku udah mikir tahu ini siapa, ini tetangganya. Aku udah kayak gitu beneran. Aku kayak lagi nonton film. Jadi imajinasiku tuh benar-benar terbangun banget di sini, di parah deh. Kayak kalau aku nulis dan genrenya kayak gini seru banget kali ya. Aku mikir gitu. Jadi orang tuh kayak Namanya Rakib dan teman saya Atin. Iya maksud aku sampai mikir di yang endingnya ini salah, bukan dari sini sih. Dan kalau sudah Bapak baca nanti ada teman kami yang kesini, itu langsung udah tahu nih siapa. Pas baca bawahnya lagi, mendadak lututku gemetar tak tertahan. Siapa? Aku udah berpikir ini pelakunya. Gak taunya malaikat Ijroil dong. Aduh, serem banget. Kalau pelaku secara tidak sadar pelakunya si Israel sama Atit, Israel, Rakib dan Atit nih pelakunya. Iya. Aku tuh Dan sampai bintang 3 itu dalam cerpen
bermakna jeda atau pengakhir bisa. Bansin kadang misal malam langsung ke siang ini pakai tanda bintang. Iya, tapi aku tuh nggak fokus ke Rakib Atidnya sih. Aku pikir Rakib Atid, aku pikir nama orang. Karena emang dari awal tuh kayak ini tuh kayak posisi peneroran secara tidak langsung. Aku nggak fokus ke situnya. Tapi aku fokus ke sininya nih. Dan kalau sudah Bapak baca, nanti ada teman saya yang akan ke sini. Terus aku kayak oke fine, ini pelakunya, pasti pelakunya. Aku cuman mikir ini pelakunya. Aku tuh nyari si pelaku. Aku tuh lucu banget baca cerpen ini tuh kayak lagi nonton film Korea atau enggak yang penuh teka-teki. Ya ampun, serius deh, parah. Tapi aku suka sama bahasa di cerpen ini, mudah dipahami dan aku tuh kayak nggak harus ngulang alur, beneran nggak harus ngulang alur. Jadi aku cuman fokus nyari dalangnya siapa gitu. Kalau di film Korea ya biasanya naskahnya itu mereka dibuat, kita tuh awal-awal film Korea yang genrenya pengacara jaksa, kita tuh pasti dituntut untuk berpikir siapa nih dalang sebenarnya begitu. Jadi kita kayak memberikan seuzon kita kepada orang-orang di sekeliling kayak keluarganya, saudaranya, kakek-kakek tua kah kayak gitu. Nah, cerpen ini menurutku sama tuh genrenya begitu, genre yang benar-benar mengulas. Kita tuh harus jangan main asal tebak gitu loh. Kita benar harus baca dulu siapa pelakunya. Kita juga harus baca alurnya kayak gitu. Jadi benar-benar membuat kita akhirnya tidak menarik kesimpulan apa yang lagi kita bicarakan. Jadi kalau menurutku pesan dari yang paling penting ya dalam cerpen ini adalah ketika seseorang membaca tuh jangan setengah-tengah. Coba tuntasin dulu, takutnya setengah-setengah. Sama ketika orang menyimpulkan apapun itu, kita harus lihat dari sudut pandang manapun. Dan harus selesai melihat dari sudut pandang itu. Nah ini sama nih, genrenya kayak gini banget. Dan aku suka sih, parah aku suka banget sama cerpen yang kayak gini. Tapi bahasanya bagus, bahasanya singkat, padat, dan juga aku nggak harus ngulang alur gitu kan. Jujur kalau cerpennya Bang Ali dikembangkan dengan sangat runtut seperti ini sih ya, menurutku ini juga bakal masuk nominasi basa-basi sih. Cuman salahnya adalah, bukan salah sih, cuman kalau menurutku cerpennya Bang Ali itu terlalu singkat aja, terlalu singkat dan pengembangannya kurang secara narasi gitu. Kalau ini tuh narasinya tuh dapet banget deh, beneran. Narasinya dapet, alurnya dapet, terus aku yang nggak harus mengulang alur ketika membaca seperti itu, Mas Witno. Panjang banget, tapi beneran suka. Kayaknya ini novel terdeg-degan yang aku baca setelah ya cerpen deg-degan yang aku baca setelah novelnya setelah cerpennya Bang Ali, sama yang kemarin tuh karyanya Ziggy. Endingnya juga bikin aku stres sendiri, tau gak sih, pengen nangis gitu sih. Cuman itu mungkin yang bisa aku sampaikan di malam minggu ini. Sekian. Baik, terima kasih banyak atas penyampaiannya dari Bapak Duyanto, Bang Ali Mukodas, dan Widya Nur Latifah. Mungkin dari kesimpulan yang sudah kita bahas bareng-bareng, dari cerpen yang tadi kita bahas ya, cerpen itu, kita tahu bahwa sebenarnya ada yang saat kita hidup di dunia ya mungkin ya, walaupun kita tidak membuat story, tidak membuat buku diary, tapi ada yang membuatkan itu loh. ada yang membuatkan. Mungkin suatu saat juga akan ya dikasihkan ke kita gitu. Allah alam lah. Allah alam bisa. Allah alam bisa. Benar, udah cukup. Cukupin. Lanjut aja, ada paham. Kita nonton Pak Duyanto. Pak Duyanto, apakah masih stay? Masih di tempat? Masih Mas, masih ini siap-siap. Kita tunggu dulu ini. Ada tambahan lagi Pak? Ya, saya kira cukup saja Mas. Ini hanya Iya. tinggal, iya, masanya udah bagus itu. Tinggal ditunggu aja nanti karya-karya yang lain, mudah-mudahan bisa lebih menginspirasi teman-teman juga. Siapa? Ya sebelumnya saya juga belum ketemu Pak Duyanto ya. Secara tatap muka. Ya Mas? Iya, saya juga belum ketemu Pak Duyanto secara tatap muka.
Oh iya, iya. Belum, nanti mudah-mudahan satu saat bisa ketemu. Ya padahal kita cuman beda desa kan. Iya, sama-sama lah nanti satu saat kan Ini bisa. Bang Ali Mukoda sini dari Madura, Pak. Dari Oh, mana? Madura juga. Oh iya, iya, iya. Tampang. Ini ya, keluarga besarnya Pak Mahfud ya. Kalau Mbak Widya ini dari Tangan Bali. kanannya itu Pak, tangan kanannya. Gimana, Pak? Tangan kanannya Pak Mahfud niku. Oh iya, iya. Ini tangan kirinya. Iya, iya. Iya, Kalau Kak Widya ini dari Bali, Pak. dari Bali. Iya. Oh, jauh-jauh ya. Ya Pak. Tapi di Jakarta, lagi di Jakarta sih. Posisinya di Jakarta. Oh ya, syukur. Iya. Lewati ya. Satu saat mudah-mudahan bisa jumpa darat ya, Mbak. Amin. Pak, asli mana Pak? Kalau boleh Gimana? tahu. Asli mana ya? Saya Purwokerto. Oh, Purwokerto. Iya. Ya mungkin kalau tidak ada lagi yang disampaikan, bisa kita akhiri ya perjumpaan pada malam kali ini. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang kali sudah sama gabung, Pak Dwi kepada juga. Bang Ali, Bang Iya, Widya, kepada Pak Duyanto nih. Terima kasih banyak Pak. Semoga Ya, sehat ya, selalu, sama-sama. sehat selalu dan Amin. berkah selalu hidupnya. Nah, Terima kasih banyak. Saya Suwitno selaku moderator pada kesempatan ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Semoga kita dapat bertemu lagi di minggu depan. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang,